Selamat datang di Ruang Nusantara, ruang bincang, santai, dan juga kritis. Jadi hari ini saya, Tresya Devanti Larantukan, bersama rekan saya Carolus Liatlengo, akan berdiskusi terkait dengan isu-isu sosial politik yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kami akan berbincang terkait dengan isu-isu sosial politik yang ada di Indonesia bersama teman-teman dari Universitas Nusa Tenggara, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kepada teman-teman kami persilakan. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri teman-teman yang hadir di sini. ya kepada teman-teman diberikan waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman penonton dari podcast peserta. Halo, nama saya Erwin Tari. Halo, saya Aris Santi. Halo, saya Jubinia. Halo, saya Gladys. Halo, saya Agnes. Halo, saya Yermi. Oke, sekian perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini. Oke teman-teman, jadi yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan juga bukan cuma terhadap sumber daya alamnya, tetapi juga terhadap keberagaman dan juga budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, di balik keberagaman itu, ternyata ada banyak sekali persoalan sosial yang belum diatasi dengan baik. Oleh karena itu, hari ini kita akan berdiskusi dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bersama dengan teman-teman hari ini. Jadi begini teman-teman, pertanyaan yang pertama itu apa sih tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan jawabannya. Kalau menurut saya sendiri itu tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan Indonesia itu ada beberapa hal. Dan yang paling utama menurut saya itu distribusi sumber daya yang sudah merata, terutama di wilayah kota dan juga pedesaan. Dan selain itu juga banyak juga program bantuan sosial yang sudah tepat sasaran, misalnya ada keluarga yang sebenarnya mampu secara finansial, tetapi mereka tuh dapat bantuan sosial, sedangkan saudara-saudara kita tuh yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut, mereka tidak mendapatkan. Itu tuh karena pendataan yang sangat lemah dan juga sistem birokrasi yang sangat rumit. Dan selain itu juga tentang kemiskinan yang ada di Indonesia juga menurut saya juga karena akses pendidikan yang sudah layak begitu. Melanjutkan dari penjelasan terkait pendidikan tadi, di sini saya ingin bertanya, mengapa ketimpangan pendidikan di Indonesia itu masih sering terjadi? Kalau untuk ketimpangan pendidikan sendiri itu terjadi karena infrastruktur pendidikan seperti sekolah, tenaga pengajar, dan juga akses teknologi yang belum merata. Dan menurut saya itu di daerah terpencil masih banyak sekolah kekurangan guru, fasilitas dan akses internet. Ditambah lagi dengan dana pendidikan yang tidak selalu dialokasikan secara efektif seperti dana BOS begitu. Oke, melanjut dari jawaban yang diberikan disampaikan oleh kakak Erwin tadi, di sini saya juga mau bertanya soal lanjutan dari jawabannya. Jadi pertanyaannya itu begini, bagaimana sih media sosial mempengaruhi dinamika politik di Indonesia? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban? Baik, kalau menurut saya media sosial sangat mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memperbesar potensi polarisasi politik. Banyak informasi yang tidak terverifikasi seperti hoax, penyebar cepat dan memicu konflik. Selain itu, politik identitas sering dimanfaatkan melalui media sosial untuk memecah masyarakat.
Oke, baik teman-teman. Jadi dari pernyataan Kakak Yermi, kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial tidak selamanya memberikan dampak yang positif, tapi juga dampak negatif. Nah, di sini kami juga mempunyai sebuah pertanyaan terkait dengan politik identitas. Jadi saya yakin teman-teman pasti tidak asing lagi dengan politik identitas tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah politik identitas ini dia berbahaya bagi demokrasi di Indonesia? Dan seperti apa politik identitas tersebut? Baik, jadi menurut saya itu politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan identitas suku, agama, ras, atau kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan. Nah, hal ini juga dapat berbahaya karena bisa menimbulkan perpecahan, intoleransi, serta diskriminasi di tengah masyarakat majemuk seperti negara Indonesia itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari jawabannya itu tanpa disadari bahwa identitas politik itu dia mempengaruhi secara tidak langsung dia berpengaruh terhadap masyarakat, terutama dalam masyarakat yang golongannya bersuku, ras, dia itu sangat mempengaruhi. Jadi terkait dengan jawaban tersebut muncul nih satu pertanyaan baru. Apakah di Indonesia itu sedang terjadi kemunduran demokrasi atau bagaimana? Jadi mungkin teman-teman bisa memberikan jawabannya lagi. Jadi menurut saya memang demokrasi di Indonesia ini sedang mengalami kemunduran. Bahkan dalam beberapa pengamatan juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia ini mengalami kemunduran. Faktanya ini dapat kita lihat sekarang banyak sekali kriminalisasi aktivis, penurunan dan kelemahan oposisi, dan juga pembatasan kebebasan berpendapat. Bahkan dalam beberapa lembaga internasional juga menunjukkan tren penurunan indeks demokrasi di Indonesia dalam beberapa negara ini. Oke, baik. Jadi dari pernyataan Kakak Stevi tadi bahwa hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di titik yang sedang tidak baik-baik saja karena banyaknya konflik dan juga persoalan di dalamnya. Nah, di sini kami juga ingin bertanya terhadap teman-teman bahwa teman-teman sebagai generasi muda itu bagaimana perannya dalam menghadapi perubahan sosial dan juga politik yang ada di Indonesia ini, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi menurut saya anak muda itu punya potensi besar sebagai agen perubahan karena mereka itu jago dalam teknologi dan juga cenderung mereka itu lebih kritis terhadap teknologi. Nah, di sini banyak gerakan sosial berbasis komunitas dan juga digital yang dipelopori oleh banyak anak muda. Nah, di sini tapi dilihat dari sini juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi anak muda. Tantangannya itu seperti adalah mereka itu bisa memastikan keterlibatan mereka itu memberikan dampak positif atau keterlibatan mereka itu memberikan dampak negatif, terutama di era globalisasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi tanpa disadari bahwa peran anak muda itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, tetapi pertanyaan barunya, mengapa korupsi masih menjadi masalah di Indonesia? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu masalah kronis korupsi itu disebabkan oleh yang pertama yaitu sistem penegakan hukum yang lemah, budaya patronasi, dan juga sistem politik yang sangat mahal. Seperti yang kita lihat sekarang itu, KPK terus bekerja, tetapi masih ada indikasi lembaga anti rasuah itu sendiri, ya baik dari segi regional maupun independensi. Oke, baik. Jadi di sini kita lihat bahwa di tengah dampak dan juga permasalahan yang ada di Indonesia, tetapi kita lihat bahwa infrastruktur di Indonesia juga terus berjalan. Nah, muncullah sebuah pertanyaan baru terkait dengan apakah dampak dari pembangunan infrastruktur ini terhadap masyarakat kecil. Karena kita tahu banyak sekali pembangunan yang terjadi, namun mengorbankan masyarakat kecil. Jadi menurut teman-teman sendiri seperti apa? Jadi pembangunan infrastruktur yang sering terjadi di kota-kota besar seperti pembangunan jalan tol dan juga pembangunan bandara itu memang memiliki dampak
positif terhadap pembangunan ekonomi. Tetapi selain itu, dari pembangunan tersebut itu bisa memberikan dampak negatif, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitaran daerah situ, karena dari pembangunan tersebut mereka bisa kehilangan mata pencarian, atau bahkan warga-warga di sekitar situ tuh mereka tidak ingin mengambil bagian dalam pembangunan yang ada di situ, karena mereka merasa bahwa oh, kalau misalkan tempat tinggal kami diambil, bukan kami ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi dari jawabannya di sini kita bisa lihat bagaimana masyarakat itu berperan mengambil bagian, atau kata lainnya adalah toleransi, bertoleransi untuk ikut terlibat dalam sebuah pembangunan atau sebuah kegiatan. Nah, sekarang saya juga mau bertanya terkait dengan persoalan tersebut yang sudah dijawabkan, jadi yang sudah dijawab oleh Kakak Agnes. Bagaimana sih solusi jangka panjang untuk mengatasi intoleransi? Kita bisa lihat saja kan, maksudnya tadi seperti pembangunan, masyarakat banyak yang cuek. Itu bagaimana menurut teman-teman? Jadi menurut saya solusi jangka panjang yang paling efektif untuk mengatasi intoleransi itu yang pertama ada pendidikan karakter dan juga multikulturalisme sendiri. Dan kita tahu juga sekarang bahwa di media sosial itu banyak sekali informasi hoax, ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial. Jadi menurut saya perlu adanya penegasan hukum terkait dengan ujaran kebencian dan juga media yang lebih beretika. Jadi selain dari itu, menurut saya juga dialog antar agama dan komunitas juga penting untuk membangun empati dan juga pemahaman antar kelompok. Oke, baik. Jadi setelah melihat dari jawaban-jawaban Kakak Stevi tadi, di sini ada muncul pertanyaan terakhir kepada teman-teman terkait dengan program bantuan sosial yang diadakan pemerintah. Jadi pertanyaannya, menurut teman-teman sendiri, apakah program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah efektif atau belum? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut pandangan yang saya lihat sekarang itu, sebagian program seperti PKH dan juga BLT itu kan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh birokrasi, terus data yang tidak akurat, dan juga penyalahgunaan. Jadi menurut saya itu evaluasi dan juga transparansi harus terus diperkuat. Oke teman-teman, jadi sekian pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan. Jadi di sini kami sedikit menyimpulkan untuk teman-teman yang di rumah yang menonton, jadi bahwa program bantuan sosial di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu telah membantu banyak masyarakat miskin di luar segala konflik dan juga persoalan yang dihadapinya. Jadi dalam kondisi darurat seperti pandemi, namun pemerintah tetap efektif dalam menjalankan tugasnya terkait dengan setiap permasalahan data dan juga ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan yang belum merata. Namun dapat dilihat bahwa pemerintah juga turut bekerja untuk tetap membantu masyarakat dalam segala konflik yang ada. Nah, agar hal tersebut lebih berdampak untuk jangka panjang, bantuan sosial tersebut diarahkan bukan hanya untuk meringankan masyarakat, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan juga untuk memandirikan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan secara terus-menerus. Oke, baik. Jadi sangat diperlukan adanya pendidikan dan pembangunan, sehingga tujuan dari pemerintah, mimpi-mimpi masyarakat terkait dengan bangsa ini, Indonesia itu bisa terwujud kalau semuanya itu dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, kejujuran, dan transparansi, sehingga dia tidak boleh ada kendala, dalam hal pembangunan. Masyarakat juga saling bertoleransi, masalah-masalah, khususnya lagi dalam media sosial itu sangat disarankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu cepat mempercayai berita-berita hoax, perlu juga untuk mencerna berita-berita yang dibagikan di media sosial. Oke, jadi sekian obrolan kami hari ini bersama teman-teman mahasiswa. Jadi semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Sekian dan terima kasih. Dadah.